سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب ويرى الذين أوتوا العلم الذي إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Silakan. Hidayati, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aftara 'ala Allahi kadiban am yu'minuna balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi wad dhalalil ba'id. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samaa'i wal ardi in nasha' nakhsif bihimul arda aw nusqit alaihim kisafan minas samaa' inna fi dzalika laayat Inna fi dzalika laayatan likulli abdin munib. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid ani malsa bigodin wa qadir fisardi wa malu solihah inni bima ta'maluna basir. Kuning, silakan Kuning. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa li Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawahuha wa asalna lahu 'aina qid wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yazir minhum an amrina dhikhu min adabis sa'ir ya'manna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat ya'lamu Dawuda sukra wa qalilun min ibadiyas sakur walamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu sinsalatah falamma tabayyana jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Bu Tuti, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lisababim fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa simal. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu afa Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijin bi- bi- wa baddalnahum bijannataihim jannataini ukulin hamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha syair. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Jamilah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Bu Mujiah, silakan. Mujiah di unmute. Bu, unmute-nya Bu. Ya. Surah apa? Surah 34 Mujiah. Surah 34 Ayat 34 ayat 2. Surah 34 Ayat 23. Surah 34 Ini 3. ayat 3. 23. Hah? Ayat 23. Terus kok dulu. Atuh. Itu Umi Kalian di mandi kasihan. Ayat 23 Bu. Ya. Sabar nggih 34 nggih. 23 Surat surat 34 Sabah ayatnya 20. 23 Bu. 23 Bu.
Yang betul nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usyafa'atu indahu illa adinalah. قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يجمع بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا وهو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sudah tahu lagi Bu? Yes, ampun. Kurininya lupa baru mandi. Bu Husma baru mandi. Ya, silakan. Mungkin MC-nya dibuka dulu. Dampak dulu. Saya bisa ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya lah kita kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita buka halaqah kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya kita gimana Bu, hafalan atau gimana Bu Lis? Kemarin kan sudah hadis ya Bu? Kemarin sudah selesai. Iya, hadis yang sudah Bu. Sudah ya. Mau diulangi atau Yang lanjut aja surat. Terakhir Al-A'la. Ya. Boleh kita tiga lagi. Ya. Al-Ghasyiyah sekali berarti ya. Iya, berarti Al-Ghasyiyah ya Bu. Ya. Surat ke-80. Surat keberapa ya? Ke-88. Ya, baik. Nah, mari kita
kita bersama-sama membaca dulu 1 sampai 3 lawan balik, berarti 1 sampai 5 ya. Sekarang nggak pernah marahin ayah lagi ya. Kita bersama-sama membaca dulu baru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul qasiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Sampai 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bu Yati. Hal ataka hadithul Bu Ning. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bu Rini. Bu Mujiah. Bu Tuti. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bu Husnul. Bu Husnul. Gak kedengaran Bu Husnul. Suaranya dibungkus ya. Enggak, dia sudah aktif kok. Bu Husnul gak kedengaran. Enggak ada suaranya. Yang keras coba Bu Husnul. Yang keras. Gak kedengaran. Oh iya, memang enggak anu. Settingannya kayaknya itu. Sudah saya ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Lanjut ayat 2. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Sama-sama Bu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya. Bu Ning. Bu Rini. Bu Jiah. Bu Tuti. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Bu Husnul bisa? Mulutnya gerak-gerak bisa berarti. Tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Pak Mustafa nggak mau itu Pak. Ya, saya lanjut. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ayat 3. Amilatun nasibah. Sama-sama. Amilatun nasibah. Lagi. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Ya, Bu Yati. Amilatun nasibah. Ya, Bu Ning.
Amilatun nasibah. Bu Rini, Sibah. Bu Jiah, Monggo Bu Cia. Amilatun nasibah. Bu Tuti, Amilatun nasibah. ya. Bu Snul bisa nggak ya? Bu Snul, Nggak apa-apa mulutnya ditutupin Bu Husnul. nggak kedengaran ya? Jasim. Amilatun nasibah. Ya, ayat keempat sama-sama. Naron hamiyah. Tasla naran hamiyah. Naron hamiyah. Naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Ya, Bu Yati, Tasla naron hamiyah. Bu Ning, Tasla naran hamiyah. Bu Rini, Tasla naron hamiyah. Bu Jiah, Tasla naron hamiyah. Bu Tuti, Tasla naron hamiyah. Bu Husnul, Baru masuk ini Bu Husnul. Tasla naron hamiyah. Ya, kita lanjut ayat terakhir dulu untuk hari ini. Kelima. Apain? Komin Masih diri begitu. Terus komin ainin aniyah. aniyah. Komin aniyah. Komin aniyah. Ya, Bu Yati. Terus komin aliyah. Buning. Tusqa min ainin aniyah. Bu Rini. Terus komin ainin aniyah. Bu Jiah. Komin ainin aniyah. Bu Tuti. Komin ainin aniyah. Bu Husnul. Terus komin ainin aniyah. Nah, muncul sudah suaranya. Kamera. Komin ainin aniyah. Iya, kita sama-sama ya Bu ya dari awal ya sampai akhir ya. Sama-sama. Nah, sip, gatok. Kameranya belum Bu Husnul? Sudah. Ya, Ya, Bu. sudah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul qasiyah. Wujuhun yawma izin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Iya. Agak sadaqallahul azim. Baiklah, kita lanjut ya Bu ya acara berikutnya kepada Bunda Jiah untuk menyampaikan bedah buku, dipersilahkan. Mungkin yang lain di mute dulu ya.
Ya silahkan yang lain di mute dulu ya Bu ya supaya jelas suaranya. Bu Ning belum di mute, Bu Rini, Bu ya kita mute dulu. Dari mana ya? Dari rumah. Enggak nanti. Mana ada solusinya? Suaranya mana ya? Bisa dimulai. Bentar Bu Ning yang gambar ini Bu Ning gambar mikrofon disilang. Oh iya. Kita mau makan dulu dah ya. Sedang sebentar. Oke ya. Ami. Ini tunjuk suaranya. Emang ada gambar. Ini hilang. Ini malas ya. Ini. Oh, ini malah nganuin. Yang bertugas siapa ya? Bu Jiah, Bu. Bu Jiah yang Bu Ning tolong di ini dulu Bu, tanda mikrofonnya disilang Bu Ning. Oh, Bu Ning. sebentar. Sebentar jangan nanti. Iya. Iya Bu Jiah dipersilakan. Ya, terima kasih Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ustazah semuanya, di sini kami hanya membacakan ya Bun ya, karena belum sempat meringkas atau merespon. Insya Allah materi hari ini adalah pendidikan anak dalam Islam. Dalam subnya membiasakan anak bersikap tegas dan menjauhkan diri dari pengangguran, penyimpangan, dan kenakalan. Dalam hal ini terdapat beberapa petunjuk Nabi sebagai berikut. Di dalam sahihnya, Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ya? Modelnya tamaklah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Allah tolong kepada Allah dan janganlah engkau bersikap lemah. Dan Zaid Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan menyebut nama Allah hanyalah senda gurau belaka, kecuali yaitu berjalannya seseorang antara dua tujuan, dalam kurung untuk memanah, berlatih menunggang kuda, bermain dengan keluarganya, dan belajar berenang. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang mukmin yang berzina tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin ketika berbuat zina, dan seorang pencuri tidak bisa dikatakan seorang mukmin ketika sedang mencuri, dan tidak bisa dikatakan seorang mukmin ketika peminum minuman keras sedang minum-minuman atau sedang minum-minum. Dan dalam sebuah riwayat Nasai menambahkan artinya apabila ia melakukannya maka ia melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kemudian di hadis lain Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada dua golongan ahli neraka yang tidak aku lihat, yaitu suatu kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor-ekor lembu yang dipergunakan untuk memukul manusia, dan kaum wanita yang berpakaian namun telanjang karena terlalu tipis dan terlalu ketat, dan berlinggak-linggok dalam berjalan, kepala mereka
Bagi punuk-punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya. Dan sesungguhnya baunya itu dapat dirasakan dari jarak perjalanan sekian sampai sekian. Dalam hadis ini ada beberapa fenomena membahayakan yang dapat merusak kehidupan anak-anak, remaja atau pemuda maupun orang dewasa. Bahaya tentang bahaya ini harus diketahui, diperhatikan dan diberitahukan oleh para pendidik, terutama para orang tua dan mereka yang berhak mendapatkan pendidikan, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalamnya. Menurut perkiraan penulis, fenomena yang sering melanda anak-anak, para remaja dan pemuda itu berkisar pada masalah-masalah sebagai berikut, diantaranya merokok, kebiasaan onani atau masturbasi, kemudian minuman keras dan narkotika, zina dan homoseksual. Akan kami bacakan satu persatu Bu tentang merokok ya, penyimpangan ini ya, termasuk kenyataan sosial yang memprihatinkan bahwa merokok merupakan fenomena yang lebih banyak dan tersebar luas dibanding fenomena-fenomena lainnya. Kemanapun orang memalingkan pandangannya, maka ia akan melihat kebiasaan ini tersebar di seluruh lapisan masyarakat, tanpa terbatasi oleh status sosial, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, kakek-kakek maupun anak remaja. Semuanya tidak bisa lepas dari fenomena ini, yaitu merokok ini, kecuali orang-orang yang kehendaknya dapat mengalahkan hawa nafsu, akalnya dapat mengalahkan perasaannya, dan kebaikannya dapat mengalahkan keburukannya. Namun sedikit sekali orang yang melakukannya. Untuk mengetahui fenomena ini dari segala aspeknya, ada baiknya penulis bicarakan 3 hal. Di antaranya adalah tentang bahaya merokok, merokok menurut hukum syara, dan bagaimana penanggulangannya. Untuk bahaya merokok, tentang bahaya-bahaya yang timbul akibat merokok ini, di antaranya adalah untuk kesehatan dan kejiwaan. Bahaya bagi kesehatan sendiri dan kejiwaannya itu sendiri. Secara pasti dan tidak diragukan lagi, para dokter telah menetapkan bahwa rokok dapat mengakibatkan penyakit TBC, kanker paru-paru, lemah ingatan, nafsu makan berkurang, wajah jadi pucat, gigi menguning, saluran pernafasan tersumbat, kemudian melemahkan urat-urat saraf, daya tahan tubuh secara umum menurun, menyebabkan penyimpangan akhlak, melemahkan semangat, dan membiasakan hidup malas dan nyantai. Berikut ini penulis paparkan hasil analisa para dokter spesialis dan kajian bahaya merokok dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Salah satu majalah di Jerman menyebutkan bahwa 10 sarjana Amerika yang bekerja di pusat penelitian di kota Bethesda di wilayah Maryland telah mengadakan pertemuan untuk membahas pengaruh rokok terhadap kesehatan individual. Mereka kemudian sepakat adanya berbagai bahaya sebagai berikut. Dari hasil kajian dari negeri Taman Sam di Amerika, di antaranya adalah persentase perbandingan angka kematian antara para perokok laki-laki dan yang tidak merokok adalah 68% lebih banyak dibanding yang tidak merokok. B. Persentase perbandingan angka kematian antara para perokok yang terserang penyakit dan orang-orang yang tidak merokok adalah sebagai berikut. Kanker paru-paru sekitar 8:10, pembakaran pada penutup ingus dan saluran pernapasan serta pembengkakan dan mengembungnya saluran-saluran ini adalah 1:6, kanker kerongkongan 4:5, kanker lubang mulut. Nanti bisa dibaca ya Bun ya, ini Masya Allah. Ternyata bahayanya luar biasa ya Bun ya.
Kemudian himpunan organisasi yang berupa memberantas penyakit TBC di Syria telah mengeluarkan sebuah berita yang berisikan sebagai berikut. Kajian ilmiah yang dilakukan beberapa tahun lamanya telah menetapkan fakta-fakta sebagai berikut. Ketika seseorang merokok dari jenis rokok apapun, berarti ia telah menghisap asap dan menyimpan sekitar 80% sampai dengan 90% asap itu di dalam badannya. Terter, maaf ini kok tulisannya terter. Yang tertimbun ini adalah suatu macam persenyawaan kimia yang sebagiannya dapat menimbulkan kanker. Sedangkan sisa-sisa unsur lainnya dapat mengakibatkan pengoyakan dan dapat menjadikan paru-paru sebagai tempat terbaik untuk kuman-kuman TBC. Seperti ini. Untuk bahaya ekonomisnya, jika seseorang yang punya pendapatan terbatas dalam setiap harinya harus mengeluarkan dana atau mengeluarkan 1/4 dari pendapatannya untuk membeli rokok, maka sudah tentu hal itu merupakan pemborosan uang secara sia-sia dan dapat menghancurkan rumah tangga mereka. Sebab merokok itu telah mengurangi biaya makan dan keluarganya atau biaya lainnya. Dan barangkali ia akan menyimpang dari jalan yang benar, seperti menyuap, mencuri, dalam upaya mendapatkan kepuasannya rokok tersebut atau mendapatkan rokok itu. Adakah sesuatu yang lebih membahayakan kesehatan, akhlak, dan masyarakat dibanding bahaya merokok ini? Tetapi sangat disayangkan banyak sekali kalangan masyarakat yang tidak mengetahui bahayanya ini. B. Merokok dalam pandangan syara. Adapun hal-hal terkait dalam syara dalam masalah merokok ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha dan para imam mujtahid bahwa setiap penyebab bahaya yang dapat menjerumuskan ke dalam kehancuran wajib dijauhi dan haram dikerjakan. Pendapat mereka adalah berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kita ketahui bahwa rokok itu selain membahayakan dirinya sendiri juga akan membahayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mungkin di dalam ilmu kesehatan ada penghisap aktif ya Bunda Jamilah ya, dan pasif ya. Ternyata lebih berbahaya yang pasif daripada yang aktif ya. Jadi dalam sebuah keluarga itu kalau misalnya ada satu perokok di dalam rumah itu pasti akan kena akibatnya seperti itu, dan itu akan lebih berbahaya lagi. Kemudian lanjut firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya A'udzubillahi dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Sudah ditetapkan bahwa rokok itu memang membahayakan dan menuju suatu kebinasaan. Sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian di firman Allah yang lain yaitu di surah An-Nisa ayat 29 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah lah Maha penyayang kepadamu. Allah saja yang menciptakan, menyayangi kita ya. Apalagi kita jangan sampai untuk membunuh diri kita sendiri. Oleh karena itu bahaya merokok terhadap fisik dan kesehatan sudah terbukti, maka wajib dijauhi dan wajib dikerjakan. Yang kedua, bagi kalangan yang berpikiran dan berjiwa sehat, merokok termasuk masalah yang buruk karena berbahaya terhadap jasmani dan menyebabkan bau tidak sedap pada mulut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan
segala kebaikan bagi manusia dan mengharamkan segala yang buruk demi kesehatan jasmani, terpeliharanya akhlak dan pikiran, serta pergaulan yang harmonis dan menyenangkan di masyarakat. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 2 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Sudah benar-benar jelas. Dan firman Allah yang lain dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157 di sini yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Sangat jelas sekali. Kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah Quran surah Al-Maidah ayat 100 dikatakan surah Al-Maidah ayat 100 yang artinya katakanlah tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hati. Ternyata hal-hal yang buruk itu lebih menarik. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat, kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah bahwa yang baik itu jelas-jelas baik adanya dan yang buruk itu jelas-jelas buruk akibatnya pula. Kemudian yang ketiga, selain itu merokok juga dapat melemahkan otak dan fisik. Hal ini dirasakan oleh perokok pemula dan secara perlahan-lahan menjadi kebiasaan. Lebih-lebih jika merokoknya itu secara berlebihan. Rasulullah SAW melarang segala hal yang dapat melemahkan, seperti halnya larangan beliau terhadap segala hal yang memabukkan. Dengan sanad sahih, Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala hal yang memabukkan dan membius. Langsung ke banyak dalil-dalil yang lain, yaitu asal segala sesuatu itu adalah mubah. Oh, boleh. Ija. Ini saya bacakan Pakai headset untuk ya, biar nggak kedengaran. Headset di lemari. Apa namanya ini? Lemari sini. Paragraf ini akan halnya para fuqaha yang berpendapat bahwa hukum merokok itu adalah mubah atau makruh, tentang hukumnya ya punya. Maka karena ada suatu alasan, para dokter pada waktu itu belum berhasil bahaya-bahayanya. Mereka juga bersandarkan pada sebuah kaidah, asal segala sesuatu itu adalah mubah. Jadi asal segala sesuatu itu asalnya mubah, mungkin begitu ya Bunya. Nanti kalau kami kurang begitu paham, nanti mohon dijelaskan ya Bunya. Kemudian cara penanggulangannya dalam hal merokok ini, cara penanggulangan pertama dibebankan kepada negara melalui media massa secara luas, seperti melalui surat-surat kabar, majalah-majalah, siaran-siaran radio dan televisi yang tersebar di mana-mana yang melarang merokok dan terus-menerus memberikan benang tentang besarnya bahaya kepada para pemuda dan masyarakat luas. Nah, ini ironisnya, kita pasang iklan di sana-sini, tapi pabrik rokok dan penghasil bahan bakunya itu tetap saja didukung. Ini kembali ke pribadi manusianya ya, ke cara penanggulangannya. Pemerintah insya Allah juga sudah menyampaikan atau bahkan produsen sendiri juga mengiklankan ya. Ironis sekali, ternyata dilarang tapi juga tetap diizinkan untuk diproduksi. Anak-anak yang terbiasa merokok dan melakukan hal-hal negatif banyak disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya pengawasan daripada pendidik dan keluarganya. Ya. Jadi kita harus
sebagai anggota keluarga, terutama sebagai orang tua dan guru, kita harus selalu menyiapkan anak-anak kita, anak-anak didik kita di sekolah maupun anak-anak biologis kita di rumah. Kelalaian para pendidik ini sangat mengkhawatirkan karena mereka akan menjadi bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Kita sebagai pendidik tidak bisa melihat setiap detik dan jam menitnya, ya. Jadi yang penting kita selalu mengingatkan anak-anak kita semuanya. Mungkin ini aja Ibu ya, atau lanjut. Sementara merokok mungkin materi yang lain Bu ya disampaikan pertemuan berikutnya Bunda, di mana Bunda Jamilah. Ini ada yang penyimpangan kedua yaitu kebiasaan onani. Ini masuk pembahasan panjang ya Bu ya? Panjang, masih sekitar berapa halaman ini, sampai ini baru halaman 266, ini yang kebiasaan onani sampai 276. Oh iya. Kayaknya harus dibagi dua. Iya nggak karena apa-apa, saya nanti lihat yang banyak berikutnya sekali. aja. Iya nggak apa-apa Bu, sampai di sini Lanjutin aja. nanti. Ya, mungkin yang penyimpangan kedua yaitu kebiasaan onani nanti mungkin pertemuan berikutnya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala hilang, dan saya hanya membacakan tadi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu Ustazah tanyakan. Nanti di sini masih ada narasumber kita, bunda-bunda yang lain, ada Ustazah Halis dan Ustazah yang lain bisa menanggapi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasira Bunda Jia. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi. Ya, baik. Mungkin tadi yang disampaikan mengenai kaidah hukumnya. Jadi yang tadi dibacakan bahwa untuk hal-hal tentang muamalah, terutama tadi makan, minum, kemudian dannya itu, kaidah hukumnya asalnya adalah mubah atau boleh, kecuali yang dilarang. Sedangkan kebalikannya, kalau untuk ibadah, ya semua jenis ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kaidah hukumnya adalah dilarang, kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mengapa bahwa dalam beragama ini, terutama dalam ibadah, itu adalah iktiba, ya, bukan ibtidak, bukan menciptakan, tapi mengikuti Rasulullah. Nah, jadi kaidahnya ada, kaidah hukumnya dua macam, ya. Untuk muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Untuk ibadah semua dilarang kecuali yang dicontohkan. Mungkin itu tambahan. Baik, Jazakallah khair Bu Lis. Selanjutnya Jazakallah khair Bu Lis. Selanjutnya kita memasuki tausiah ya Bu. Kami persilakan Bu Lis. Bu Jamilah, maaf ini mau nanya, boleh? Iya silakan Bu Husnul. Untuk yang pendidikan anak tadi ya, gimana cara anak tersebut tuh sudah dewasa dan dia sering menjalankan itu puasa yang tidak disyariatkan oleh Al-Quran dan sunnahnya, seperti puasa mutih. Kalau orang Jawa kan ada puasa mutih, rawat, begitu. Nah, terus dia itu juga sama orang tidak peduli, seperti misalnya pada waktu sholat maghrib gitu, pada waktu sholat dia menyalakan musik tuh keras. Jadi kita kalau mau sholat itu tidak konsentrasi. Dan dia kalau diingatkan oleh orang tuanya sudah tidak mau mendengarkan. Itu gimana Bu cara mengingatkan dianya?
Ya, Bulis, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Husnul. Memang ini anak sudah usia berapa Bu Husnul? Sekitar usianya 35. Oh, sudah dewasa ya. Ya, sudah dewasa. Sudah dewasa. Jadi kalau melihat seperti itu, sebenarnya pertama kali itu adalah seseorang akan bisa berubah apabila pemahamannya juga sudah berubah. Maksudnya di sini tentunya tentang ilmu agama, bagaimana syariat ini mengajarkan cara hidup, ya, cara hidup. Maka tentunya itu adalah diajak untuk memahami, ya, agama ini yang benar sesuai syariat. Kalau bisa ya memang ikut kajian-kajian, kemudian sebenarnya sekarang banyak ya mendengarkan dari video-video yang sudah kita pilihkan, yang temanya itu menyentuh dengan ini apa yang dia butuhkan. Jadi memang pertama harus yang diubah adalah fikrohnya dulu. Kalau dia sudah menyadari bahwa itu tidak Islami, ya, maka dia insya Allah akan bisa untuk berubah. Dan yang kedua tentunya mencari orang yang bisa dia dengar, ya. Jadi nasihat melalui orang tadi atau ustadz atau siapa yang dia bisa dengarkan, ya, itu memang ini sedikit-sedikit tapi harus terus, ya, karena mulai dari dasar dari karena kalau dia itu pemahamannya belum berubah, mau disuruh ya susah sekali, ya. Jadi sarana-sarananya yaitu dengan ustadz, dengan kajian, dengan buku-buku yang membahas itu. Misalnya dia suka buku, ya, ditaruh di situ biar dia membacanya dan seterusnya. Jadi usahanya ini memang harus terus-menerus, baik dari keluarga maupun karena dia sudah dewasa, ya. Ini sudah berumah tangga belum? Dulunya sudah, terus cerai boleh. Oh, begitu. Ya, jadi cari orang yang bisa dia dengar, sehingga dengan orang itu diberi nasihat, kemudian bisa dengan orang itu diajak yang untuk dia bisa merubah, ya. Karena ya kasihan kalau dibiarkan. Mungkin yang lain ada yang mau menambahi, silahkan. Silakan kalau ada pengalaman, ibu-ibu. Pengalaman. Ya mungkin itu ya Bu ya, karena mungkin kita ingat kembali tahapan dakwah ya Bu Lis ya. Yang pertama kan dengan tangan ya, artinya dengan kekuasaan. Jadi siapa yang bisa lebih dia segani mungkin ya. Yang kedua kan dengan bilisan ya Bu Lis. Pertama tangan ya, kedua dengan nasihat ya, lupa saya. Yang ketiga dengan doa itu ya. Jadi ya terakhir ya memang mendoakan. Yang kedua itu dengan nasihat yang ini ya. Ya mungkin itu. Kalau misalnya kalau pas saya ke Jawa itu ya ini dia sedikit nurut sih. Begitu ya sama yang lainnya tuh nggak dianggap ini, ya? sama dia. Ya biar bapak ibu juga nggak dianggap sama dianya. Oh. Berarti memang ada faktor segan ya? Iya. Ya mungkin lewat Bu Husnul ya, bisa dengan terus dikirimi artikel-artikel yang itu kemudian di. Iya, kalau pas saya ke Jawa, tapi kalau lewat telepon, video call gini nggak mau nurut, nggak mau dengarkan gitu loh. Dia itu merasa yang terbaik gitu. Tapi kalau saya pulang ke Jawa itu dia mau aja mendengarkan dan nurut gitu. Atau diajak ke Bontang diperbaiki dulu. Ya, saya maunya juga gitu Bu, tapi anaknya nggak mau karena di sini kan
ada adiknya yang dia enggak suka gitu. Dia enggak mau. Ya. Bunda Kusnul. Nggih. Anu, itu kalau mungkin ya ini perkiraan saya aja. Dari psikis dianya ya, orang tersebut atau siapapun itu, mungkin itu ada frustasi. Nah, di dalamnya itu kita harus ada yang bisa masuk di dunianya gitu ya. Kita menyelami, kita berusaha untuk mengetahui apa sih yang dirasakan. Dengan begitu, kalau misalnya dekat, tadi seperti yang disampaikan Ustazah Lis tadi, itu bagus tuh kalau mau diajak di sini ya. Karena ada yang didengar di sini, seperti itu. Jadi kita harus masuk, kita harus tahu apa sih permasalahannya dia itu. Mungkin dia mau menyampaikan malu, atau mungkin dia enggan untuk menyampaikan. Jadi kita berusaha mengorek apa sih yang ada di jiwa dia gitu ya. Yang perlu kita bantu, yang perlu kita support, yang mungkin orang lain selama ini menganggap dia itu salah terus atau seperti itu ya, dia merasa seperti begitu. Jadi kita harus mengetahui kejiwaannya dia gitu. Apalagi pernah berkeluarga ya, mungkin salah satunya itu. Mungkin itu ya. Mohon maaf kalau. Nggih, makasih Bu Cia. Ya, mudah-mudahan nanti. Saran Bu Cia tadi bagus. Kalau memang kita ini bisa minta tolong psikolog yang kalau di sana. Iya. Kerjasama dengan keluarga yang di sana. Ya, Bu Lis, insya Allah. Makasih masukannya. Syukur-syukur dapat istri yang solehah nanti membimbing. Iya. Mungkin nggak stres lagi. Iya. Baik, demikian ya Bu Husnul ya. Mudah-mudahan kita doakan ya bersama, semoga mendapat hidayah ya. Amin. Ya. Selanjutnya kepada Bu Lis kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kathiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi rabbuna asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ya ba'da. Umat fillah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Ini masih mengenai adab kepada Allah dan Rasulnya. Saat ini kita akan membahas subbab berbaik sangka kepada Allah dan Rasul. Berbaik sangka atau husnudzon. Ini hendaklah seorang muslim selalu berbaik sangka kepada Allah dan Rasul. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzoni abdi," yang artinya aku sebagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah takdirkan buruk untuk dia. Sedangkan jika seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah takdirkan baik untuk dirinya. Maka hendaknya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya selalu berpikir positif di dalam keseharian, yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dalam segala kondisi, dalam keadaan. Ya. Karena disinilah hal yang positif, ya, berpikir positif itu terlantun dalam ucapan. Apabila seseorang dipuji, dia mengatakan alhamdulillah. Apabila dia dicaci, dicela, dicerca, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Kok bisa? Mengapa dicerca kok malah alhamdulillah? Pada hakikatnya cercaan itu masih jauh lebih sedikit
dari keburukan yang ada keseluruhannya. Ya, contoh, ada seorang ibu dicela atau dicemooh dengan ibu itu omdu, banyak omong. Ya. Jadi ibu tadi apabila dia berpikiran positif, dia akan alhamdulillah. Ya. Orang tadi hanya taunya aku banyak omong, padahal sebenarnya aku banyak ngeluh, aku banyak utang, aku banyak dosa, begitu ya. Tapi semua aib-aib itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang lain tidak tahu. Sebagai contoh, seseorang sehat mengatakan alhamdulillah. Sakit juga mengatakan alhamdulillah. Mengapa? Karena dengan sakit orang mendapat ampunan dari dosa-dosa kecil. Dengan sakit orang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia sakit, dia merasakan nikmatnya sehat yang sudah lama dia rasakan, yang dianggap biasa. Ya, ternyata pada saat sakit, nikmat sehat itu luar biasa. Jadi hal-hal di sini apapun yang diterima, asal seseorang itu berpikiran positif, maka dia akan mengamalkan alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan sebagai fakta ada orang yang dapat pekerjaan mapan, dia alhamdulillah. Saat di PHK dia juga alhamdulillah. Mengapa? Ternyata setelah dia PHK itu dia berupaya maksimal menggali dan mengeksplor dirinya, ternyata dia akhirnya menjadi pengusaha yang mandiri. Nah, di situ dia alhamdulillah. Kalau tidak di PHK, saya selamanya akan jadi pegawai negeri misalnya. Tetapi dia dengan ada di PHK itu dia menjadi melejit dengan bakatnya dan kebaikan-kebaikan yang dia dapat. Jadi jangan sekali seorang hamba itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kepahitan terkadang tersimpan karunia Allah yang lebih besar dibanding dengan karunia jika sedang diberi kelapangan. Nah, ini Mahat sebagai pengantarnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam intinya. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal apa saja. Ya, di antaranya yang pertama, berbaik sangka kepada Allah dalam zat-Nya. Bahwasanya Dia Allah Maha Tinggi, Maha Esa dan suci dari segala kekurangan. Berbaik sangka ini bahwa Allah itu Maha Tinggi, ya, tinggi kedudukannya, tinggi zat-Nya, tinggi, maha tinggi. Maka selalu kita sebut di dalam saat kita sujud dalam sholat, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci, Rabb yang maha tinggi dan segala puji baginya. Jadi pengakuan ini ya saat kita meletakkan dahi kita ke tanah, ya, ke lantai, mengakui dengan lisan kita bahwa Allah itu maha tinggi, maka di sana kedudukan yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya saat hamba meletakkan serendah-rendahnya kepalanya. Sedangkan apabila seorang hamba itu mendongak, ya, atau di sana congkak, maka itu kedudukannya yang paling jauh. Jadi pengakuan bahwa Allah itu maha tinggi. Kemudian bagaimana tadi? Allah itu maha esa, zat-Nya. Ya. Maka tidak akan ada lagi orang mengatakan ya, Allah itu 3, 5, 10 dan seterusnya. Jadi di sini berbaik sangka bahwa zat Allah itu maha esa.
selain zatnya yang Maha Esa, kita tahu ya di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa dalam zat, esa dalam asma wa sifat, dan esa dalam af'alnya. Allah itu esa ya dalam jumlahnya, dalam nama-nama yang indah dan sifat yang terkandung dalam nama itu, dan juga dalam af'al itu perbuatan. Itu tunggal, tidak ada yang menyamai. Jadi di sini tidak boleh seorang hamba itu memirip-miripkan ya Allah dengan makhluk. Apalagi kata-kata yang mungkar, yang sangat mungkar, bahkan langit pun apabila mendengar itu bisa pecah, yaitu mendakwakan ya Allah ini memiliki anak. Naudzubillahi min dzalik. Jadi itulah sebagai seorang muslim harus di sini berhusnudzon ya keesaan Allah dalam hal yang telah disebutkan. Kemudian zatnya itu juga suci dari segala kekurangan. Baik, Mahat. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah dalam rububiyahnya, bahwasanya dialah yang mengatur semua urusan makhluk dan hanya dialah yang mampu memperbaiki keadaan mereka. Dia bersendiri dalam penciptaan dan kerajaan serta seluruh makna-makna rububiyah yang sempurna dan agung. Ya, insya Allah umat semua di awal-awal liqo dulu ya sudah dibahas bagaimana rububiyah Allah, ya rububiyah Allah. Ya, baik. Nah, kita berikan contohnya bagaimana berbaik sangka di dalam rububiyahnya, yaitu Allah itu yang maha mengatur urusan makhluk, memperbaiki keadaan makhluk. Ya, ini contoh nyata. Ada seorang ustadz, ya, dia memiliki 2 saudara, adik dan kakak. Adik dan kakak itu mengalami Down syndrome. Jadi secara fisik ya biasa, tetapi secara intelijensi dan semua seperti masih ya di atas bayi ya, masih dalam balita. Jadi semua masih minta bantuan, pakai celana dibantu ibunya, pakai semua ini adik dan kakak ya. Nah, yang terlihat setiap harinya mereka begitu tergantung dengan ibunya. Sampai ibunya itu ke dapur saja semua nanya, mana ibu? Ibunya baru ke depan sebentar, mana ibu? Terus begitu. Nah, singkat cerita, Ustadz tadi sudah mencari ilmu sampai mendapat gelar LC, kemudian dia balik lagi ke ayah ibunya. Di sana tidak seberapa lama, beberapa lama di rumah, ibunya wafat. Nah, pada saat itu adik dan kakaknya itu ditunjukkan, ini ibu sudah wafat, ini nanti mau dikuburkan ya, mereka diem aja adik dan kakaknya. Kemudian dikuburkan, didatangi, mau dikuburkan di sini. Jadi dikuburkan, singkat cerita balik ke rumah, ada sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Ustadz tadi, yaitu bagaimana nanti kalau mereka selalu menanyakan ibunya, karena selama ini selalu menanyakan ya. Kemudian pulanglah sekeluarga ke rumah, tapi apa yang terjadi? Masya Allah, semenjak sampai di rumah seterusnya tidak pernah adik dan kakaknya itu menanyakan sekalipun tentang ibunya. Jadi di sini Ustadz tadi, Masya Allah, apa yang dia rasakan? Dia merasakan bahwa Allah itu maha mengatur, Allah itu memperbaiki keadaan kakak adiknya. Dalam hal ini adalah seakan-akan dia mengatakan, seakan-akan dia merasakan Allah itu mengatakan pada adik dan kakaknya, sudah tidak usah menanyakan ibu sudah wafat. Nah, itu yang terekam pada
Ustadz tadi. Ya. Jadi di sini rasa husnudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal rububiyahnya ini semakin menguat, ya, karena benarlah bahwa Allah itu yang mengatur dan memperbaiki keadaan hambanya. Baik. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah dalam uluhiyahnya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, ya, bukan selainnya. Dialah raja bagi semua urusan dan sebab-sebabnya. Tidak ada sesuatu pun selain Dia yang berhak disembah, diibadahi. Ya. Jadi di sini suudon, seorang muslim, seorang mukmin, ya, dia akan menolak jenis sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selalu berprasangka baik, satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya di Quran surat Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah kasih yang itunya nah hak satu aura melainkan dimsum Allah. banyak tuh Mbak Mas Di nggak suka Quran kan? surat Al-Hajj ayat Satu 62, kotak. kuasa Allah yang Mahal demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Rob yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang Nanti nggak habis. Ya. Baik, ini adalah husnudon dalam bentuk uluhiyah. Kemudian yang keempat, berbaik sangka kepada Allah dalam asma dan sifatnya. Bahwasanya dialah zat yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Sama sekali tidak memiliki cacat maupun aib dari segi manapun. Tidak mungkin hal itu ada pada Allah. Ya, bahwa seluruh sifat-sifatnya itu baik dan sempurna, agung dan indah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi ummahat, di sini sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah berfirman, sudah menyuruh kepada hamba-hambanya apabila bermohon kepada Allah itu dengan menyebut, ya, asma-asmanya yang indah. Contoh, seseorang ingin dibukakan rizkinya, maka di dalam doanya dia mengawali dulu dengan berzikir ya Fatah, ya Rozaq. Ya, jadi boleh digabungkan dua asma ini untuk tujuan apa yang dia mohonkan. Ya Fatah, yang maha membuka, ya Rozaq, yang maha memberi rezeki. Jadi dilantunkan zikir itu sebelum permohonan dalam bahasa. Kemudian misalkan ada lagi ya Hayyu, ya Qayyum, ya, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dan digabungkan lagi yang lain, ya Ghafurur Rahim, seseorang yang bertobat, seseorang yang ingin mohon ampun atas dosa-dosa, dia mendawamkan zikir ya serius, nggak boleh main-main. Ya, yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin, maka tidak boleh menyalahgunakan nama-namanya untuk kepentingan yang batil. Ya. Jadi misalkan menggunakan namanya untuk menjambi-jambi orang atau untuk memelet, naudzubillahi min dzalik, dan seterusnya, itu sangat-sangat ya dosa besar karena menyalahgunakan asma Allah. Jadi di sini menggunakan nama-namanya untuk memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian tidak boleh juga seseorang itu menyematkan, ya di sini tadi kan asma wa sifat, ya di dalam nama-nama yang indah itu terkandung sifat-sifat Allah, dan itu sudah diterangkan di dalam Al-Asmaul Husna ada 99. Apakah hanya itu? Sebenarnya ada yang lain, ya, tapi dalam itu yang disebutkan itu. Kemudian tidak boleh menyematkan sifat-sifat yang rendah kepada Allah SWT, karena kita harus menyematkan apa yang diinformasikan, tidak boleh membuat perumpamaan. Saya pernah mendengar, saya sampai kaget sekali, ya. Jadi ada seorang muslim itu membaca kitab, kemudian dalil-dalil sampai dia terucap, nah ini ya, karena maaf ya, kalimatnya ini sangat mengagetkan, karena Allah mutung maka jadi begini. Kaget sekali saya waktu itu. Arti mutung itu apa, Mahat? Patah hati atau tidak sabar, ya. Akhirnya dia patah harang, ya, ngambek. Itu tidak ada. Allah Maha Suci dari sebagainya, ya. Allah Maha Suci dari itu. Tidak ada di dalam 99 nama itu mutung atau ngambek, tidak ada. Jadi naudzubillah, ini ucapan yang batil, ya. Jadi ini harus ini yang kita tidak boleh menyematkan apa yang kita dakwakan, tapi sifatnya merendahkan, naudzubillah, ya. Jadi sifat Allah itu mulia, ya, ada 99 indah. Baik, itulah yang keempat, berbaik sangka kepada Allah dalam asma wa sifat. Kemudian yang kelima, berbaik sangka kepada Allah dalam qadarnya. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum ia diciptakan. Dialah yang telah menulisnya, menghendakinya, dan mengadakannya. Segala sesuatu di alam ini adalah atas kehendak atau irodah Allah Ta'ala dan takdirnya. Jadi Allah itu kalau ini berkehendak dan mentakdirkan sesuatu, tentunya tidak lepas dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 itu, yang maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui, ya, sangat komprehensif. Jadi tidak hanya satu sisi saja, ya. Maka di sini dengan itu kehendak Allah itu pasti terjadi. Kemudian takdirnya. Nah, kita melihat bahwa apa yang ditakdirkan untuk seorang hamba itu pada hakikatnya pasti itu yang terbaik untuk hamba. Pasti itu yang terbaik. Jadi kalau dirasakan suatu saat takdir itu dirasakan pahit, itu karena belum tahu saja ada rencana apa di balik itu. Ya. Jadi berprasangka baik, berhusnudzon bahwa pasti Allah itu menetapkan untuk hambanya itu apa-apa yang terbaik untuk hamba itu. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dia juga berfirman di dalam Quran surat An-Naml ayat 75. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi ini semua sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz apa yang Allah takdirkan, ya, dan apa yang akan terjadi. Baik ummahat, untuk yang keenam, ya, berbaik sangka kepada Allah dalam syariatnya.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kita syariat dan agama yang paling sempurna. Tidak terkandung sedikit pun cacat atau aib pada syariatnya. Ya, maaf, untuk pekan yang lalu kita sudah membahas bersama bagaimana syariat Allah itu mudah, ya, karena Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya, tapi kemudahan. Kemudian indah, ya. Kemudian apabila dijalankan, ya, yang menjalankan itu mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Nah, ini sudah kita bahas pekan yang lalu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama. Masya Allah, ayat ini sampai untuk orang-orang yang lain pun mengatakan seandainya ayat itu turun pada agama kami, maka akan kami rayakan perayaan yang sangat besar. Dari orang-orang yang lain. Karena di sini memang luar biasa, ya, bahwa agama yang telah ditetapkan, yang telah kita rengkuh, ya, semoga sampai ajal kita tidak lepas, ya. Dan ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian telah diridhoi. Satu-satunya ya Islam yang diridhoi, agama itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat-nikmat itu telah dicukupkan. Ya, apabila kita merengkuh agama ini, maka di sana nikmat-nikmat ini sangat banyak dan dicukupkan. Demikian juga Allah Ta'ala tidak menetapkan syariat bagi hambanya kecuali terkandung di dalamnya kemaslahatan, keselamatan, dan kemenangan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi umahat, alhamdulillah, ya, apabila seorang hamba, ya, seorang mukmin muslim itu menggunakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam syariat itu tadi sudah dijamin di sana. Yang didapatkan adalah kemaslahatan, keselamatan, dan kemenangan. Ya, bagaimana kita melihat baru justru negara yang bukan negara muslim seperti Jepang menerapkan satu syariat, ya, syariat Islam sebenarnya itu saja sudah luar biasa hasilnya. Yaitu kemarin mereka menerapkan satu, yaitu jujur. Jujur itu diterapkan mulai dari, ya, TK, dari awal pendidikan sampai dewasa. Hasilnya luar biasa. Kemudian ada lagi bersih, ya, itu diterapkan juga luar biasa hasilnya. Kebersihan itu semua ada di dalam syariat kita. Nah, apabila mereka baru menerapkan 2 saja, sudah hasilnya luar biasa. Apatah lagi kalau semua orang muslim itu menerapkan syariat-syariat Allah yang indah, banyak, bahkan setiap detail kehidupan itu ada syariat yang mengaturnya. Allah tidak akan menetapkan syariat bagi hambanya yang mempersulit mereka. Dia tidak akan membebani para hambanya di luar kemampuan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian di Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang terakhir, Mahat, berbaik sangka kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah, benar dalam segala kabar yang beliau sampaikan.
Beliau telah menyampaikan syariat Allah keseluruhan. Ya. Dia tidak menyembunyikan sesuatu pun dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Bahkan sampai surat Abasa itu yang berupa teguran kepada diri pribadi beliau pun tidak disembunyikan, ya, karena bentar, ada gangguan. Baik, saya lanjutkan. Beliau adalah hamba yang paling bertakwa dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta paling sempurna dalam mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti segala perintah Allah, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Beliau adalah manusia yang paling penyayang terhadap makhluk, paling bersemangat menyampaikan hidayah di alam ini, ya. Meskipun ya dia dilempari, meskipun tetap ya sudah itu tidak berhenti berdakwah, kembali lagi berdakwah terus. Bahkan dalam di kebun itu saat luka berdarah-darah, dia pun mendakwai ya budak yang memberikannya anggur tadi. Ya. Jadi di sini luar biasa semangat dalam menyampaikan hidayah di alam. Kemudian yang paling gigih berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Umat, untuk yang ke-7 ini bagaimana harus berhusnudzon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saat ini ya kita mungkin pernah mendengar di masyarakat ada sekelompok orang mengatakan begini. Dia membuat ritual-ritual baru kemudian mengatakan seandainya Rasulullah itu masih hidup pasti menyetujui apa yang kita buat ini. Menurut Umahat bagaimana kalimat orang tadi? Ya. Seandainya Rasulullah masih hidup pasti setuju apa yang kita lakukan ini, kata sekelompok orang itu. Ya, kalau kita teliti benar apa yang dikatakan, berarti sekelompok orang ini mendakwakan kepada Rasulullah SAW bahwa ada syariat yang belum lengkap, karena dia buat kalau ini pasti disetujui, artinya dulu belum lengkap. Ya, ini adalah dakwaan yang batin, bahwa tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu telah menyampaikan syariat Allah keseluruhan, tidak ada yang disembunyikan. Nah, itu adalah banyak kalangan ahli bid'ah yang membuat hal-hal baru dalam urusan agama yang saat-saat sekarang ini kemudian mengklaim seperti itu, pasti disetujui. Ya, agama ini sudah sempurna, agama ini syariatnya sudah disampaikan keseluruhan, tidak ada yang dikurangi maupun ditambahkan. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin ya hakul yakin ya berhusnudzon bahwa Rasulullah SAW ini adalah Rasul Allah yang telah menyampaikan semuanya, dan beliau adalah manusia yang paling sempurna di dunia. Baik, inilah ada 7 hal. Dalam hal apa saja kita hendaknya berhusnudzon kepada Allah dan Rasul. Silahkan apabila ada yang mau menambahkan. Silakan ibu-ibu, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada? Sudah paham? Nanti mungkin Bu sambil ini ya, sambil dipahami. Maaf untuk ya, silakan Bu Jia. Berbaik sangka yang ketujuh nih kepada Rasulullah. Tadi Ustazah disampaikan ada beberapa syariah yang disampaikan oleh umat saat ini, bahwa jika Rasulullah masih hidup akan menyetujuinya. Mungkin bisa diberikan contoh Ustazah. Tadi mungkin kelewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini minta contoh ya Bu ya. Bagus ya, karena biar lebih jelas. Jadi misalkan ada sekelompok orang yang sesudah ada kematian dari keluarganya, dia membuat acara-acara yang dia buat, kemudian yang harus dia diyakini bahwa apa yang dia buat ini bernilai ibadah. Kemudian dia mengatakan seandainya Rasulullah masih hidup pasti menyetujui. Nah, ini contoh ya. Padahal kita tahu bahwa seseorang yang sudah meninggal itu syariatnya adalah dimandikan, dikafani, ya, dikuburkan, ya, didoakan, ya, itu saja. Contohnya itu. Jadi membuat acara-acara ritual yang dia yakini itu sebagai ibadah. Padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya itu dibolehkan, pasti dulu para sahabat kan juga punya keluarga yang meninggal. Ya pasti kalau itu syariat atau itu dianjurkan, pasti para sahabat melakukan juga. Tapi karena tidak ada, artinya itu adalah diadakan setelah Rasulullah wafat, dan itu bukan dari bagian yang diajarkan dari Rasulullah SAW. Contohnya begitu. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Baiklah, jazakillah khairan katsira Bu Lis atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan insya Allah mengamalkan ya, supaya kehidupan kita insya Allah selalu diridai Allah. Selanjutnya kita berdoa ya Ibu. Siapa yang mau berdoa? Ini ada yang siap, Mak Surat? Siapa? Nah, kita mau letusin balon ini pakai penitik. Sama-sama aja. Yeah. Ya silahkan, mikrofonnya boleh dihidupkan Ibu-Ibu. Kita sama-sama berdoa. Kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 那来这个行啊？那个白马给多少？哇！那当，快sampai ke kita deh. Oh ya, saya gitu. Tulijul
laila fin nar yulijun nara fil laili tarzuqu man tasya'u adat ala nusrati syariatin fawasikilahum marobitataha wadim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha minurika allazi la yakhfu washrah suduraha bifaidil imani wa jamilit tawakkuli alaihi wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk kultum selanjutnya, buku selanjutnya adalah kembali ke Bu Husnul ya, Bu Husnul. Ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, jazakumullah khairan katsira Bu Ulis dan teman-teman. Sampai jumpa lagi insyaallah. Pekan depan tetap Selasa ya Bu Ulis ya. Ya. Bagaimana kalau Selasa sore? Gimana ibu-ibu, sore apa siang? Setuju. Sore aja mungkin. Yang lain? Ya. Sore, jadi jam 4 ya insyaallah ya. Seperti tadi ya, jam 16. Baik, kita ini keluar sama-sama. Sudah ya Bu ya. Ya, pamit. Ya, dadah. Pamit.